Halo para lovers, ketemu lagi di podcast Heart to Heart bersama aku Rezi Andriati. Nah, kali ini spesial banget nih episodenya karena kedatangan tamu istimewa, tamu kehormatan, tamu kesayangan, support system aku. Apalagi ya tempat sampah aku. Aku banyak belajar apa ya, semua hal deh. Menurut aku dia adalah sosok wanita yang mandiri, wanita kuat, wanita hebat, wanita yang patut jadi teladan sih. Dan menurut aku dia salah satu sosok perempuan yang antara dosa dan kebaikan itu beda tipis, tapi kalau dilihat dari auranya tuh dia lebih banyak malaikatnya lah. Yaitu nggak pakai lama lagi, Anya Dwi Novita Pahlawanti Budianto Wibawa. Astaga, ini kayak lagi di absen gue, panjang banget. Jadi buat teman-teman semua mungkin Gen Z, Gen A, B, C, milenial atau apapun itu, mungkin sosok Anya Dwi Nov ini sedikit kurang familiar kali ya, kayak siapa tuh gitu. Mungkin teman-teman kita ya kan mungkin kurang ngerti gitu, siapa sih Anya Dwi Nov. Mereka taunya Anya Geraldine. Dia juga salah satu sosok selebritis lah ya, kalau aku bilang juga artis yang kayaknya sih adem ayem aja ya karirnya, menurut aku ya. Mungkin karena aku tuh berteman sama kamu, jadi aku lebih memilih kayak nggak ada yang drama deh di hidupnya gitu. Apa mungkin di belakang layar kan kita nggak tahu. Makanya ini mau coba diobrolin di sini, siapa tahu kita banyak belajar deh dari pengalaman hidupnya teman kita satu ini, tamu kita satu ini, Anya Dwi Nov. Gue bisa gantian nggak? Buat yang pengen tahu Rezi ya, ini adalah orang yang sangat tulus, berhati, sangat Ada di sini. apa ya bahasanya ya? Karena ini Indonesia ini bahasanya tuh agak-agak jadi negatif. Kalau gue bilang sangat rapuh, kesannya lo lemah. Iya, benar. Dibilang sensitif, dibilang ntar orangnya rewel kalau perempuan sensitif. Kali ya. Tapi ini dari sisi semua positifnya ya, dia hatinya sangat lembut. Iya, terima kasih. Tangguh, Anya. tapi bukan tangguh ala-ala perempuan yang apel loh, Iya. preman gitu enggak. Dia lebih mengayomi. Terima kasih Anya. Mau gue lanjutin, cuman gue lagi mikir, ini boleh on Iya. air nggak Kan ya? Oke. Kan gue banyak belajar dari lo ya kan, jadi dia beneran deh, dia suhu di hidup aku. Oke, udah enough ya. Udah. Kita, Pengantarnya ya, durasi kebanyakan habis. Durasi habis. Soalnya kadang kita ketemu kalau nggak ada kerja kita nggak ketemu, ya Sekarang kan? gini, memang karena kan kata orang gini, jadikanlah setiap pertemuan itu bermanfaat, Iya, betul sih, berfaedah. setuju sih. Tapi harus balik lagi, terkadang tidak setiap pertemuan tuh harus memiliki nilai komersial. Setuju. Itu Karena yang nggak kadang-kadang semuanya. Iya, itu yang nggak tahu ya, itu yang dirasakan oleh mungkin benar generasi sekarang bicara cuan. Iya. Tapi ada value loh yang mesti kita lihat di balik uang. Terkadang keakraban, kehangatan, intimasi yang kita miliki ini sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Betul. Dan itu yang dirasakan dari Rezi. Sekarang kalau kita ketemu gini loh, kadang-kadang cuma kita fair, tapi kita tipikal orang yang buka judul di depan ya gitu ya. Iya. Nyah, gue perlu nyampah. Oke, gue tahu gue mesti naruh posisinya Iya, di mana. iya. Oke, Nyah, gue perlu advice. Oke, gue mesti Iya, tahu mesti kayak iya. gimana gitu. Dan kalau orang pada bilang, lu nggak ngerasa diaji mumpungin, kok gue nggak ngerasa ya? Iya. Kan- Karena sebenarnya memang iya. Dia dulu nih, kan gue kalau generasi sekarang sih lo ya. Mana pernah kita berteman dengan azas manfaat. Ya, Kita tuh berteman benar-benar tulus, mau kita kerja, mau kita main, semua. Iya. Bahkan sampai sekarang kerasanya kayaknya aku yang justru minta manfaat sama kamu nggak sih? Kayak lu ngerasa nggak sih gue kayak Enggak. memanfaatkan dia, tapi gue sih ngerasa enggak. lu aja kali yang suka nggak enakan. Nah itu dia. Nah iya, nggak enakan. Rezi, Bener. orangnya tuh nggak enakan, saking nggak enakannya sampai bikin gue ngomel mulu. Kenapa lu mesti nggak enakan ya? Coba kita ulik supaya lo ngerti ke depannya ini menjadi fondasi lo untuk cara lo berpikir. Oke, berarti sebelum dia mengulik aku, gimana kalau kita ngulik Anya Dwi Nov dulu? Nah.
Nanti di podcast berikutnya gimana? Ini kayaknya nih ya, mohon maaf ya para lovers kalau durasinya agak panjang. Ini mungkin bisa di-set menjadi 2-3 episode. Iya, Mas Uki bisa, ya. Bisa. Oke, Bisa episode gitu. awal. Pertanyaan apa yang mau tanya ke gue dulu? Yang mau gue tanyakan adalah apa kabar? Ya Allah. Itu adalah pertanyaan yang paling dia sebel. Jadi kita harus tanya dia dulu. Apa kabar saya? Ada 2 pertanyaan yang gue paling sebel. ini saya nggak pernah cerita kemana-mana, cuman ke orang-orang terdekat kalau lagi nanya bilang gitu, ada nggak pertanyaan yang berbobot lainnya? 1, kalau orang lagi nelfon, terus yang ditanya adalah lagi di mana? Itu terlalu melanggar privacy. Setuju. Anda ada keperluan, Ya. Anda nelfon, yang perlu ditanya bukan lagi di mana, tapi lagi sibuk nggak? Iya. Gua ganggu nggak? Itu masih lebih oke. Iya. Dibandingin lagi di mana? Gua lagi di toilet kan, lagi apa, bukan urusan lu kan? Betul. Yang penting gue Basa-basi bisa yang tidak tepat. lu. Yes, Ada so apa? tell me Betul. apa. 1, jangan ya ubah kebiasaan nanya orang lagi di mana. Kalau bilang kan takut ganggu, ubah pertanyaan jadi saya ganggu nggak? Ada waktu ekstra nggak? Gue butuh waktu lebih Iya, nih, intense. Can you benar. focus on me? To the That's point. it, Itu ya. lebih appreciate. Betul. Kedua adalah pertanyaan basa-basi apa kabar. Kalau gue nggak baik-baik aja, gue nggak akan ada di depan lo, sih, gitu loh. bener. Dan menurut lo kalau ceritanya apa kabar terus gue lagi nggak baik, gue akan bilang enggak, gue nggak baik. And then lo mau bersikap gimana? Akhirnya apa? Buang waktu lo mikirin abis ini gue mesti jawab apa ya. So lupakanlah pertanyaan itu, basa-basinya. Jadi, iya, basa-basi aku terjawab apa tidak nih? Sebenarnya Apa tidak. kabar? Enggak, Kalau saya gue jawab jawabannya baik banget lihat. Bisa cerewet kayak gini nih udah hanya do enough udah keluar. Dia kalau lagi marah tuh diem, ya kan? Bete diem, ngambek diem, udah pokoknya gini udah happy vibes-nya dia udah keluar ya. Pancingannya udah keluar. Pemanasannya udah cukup. Benar. Nah, berarti dari situ kamu sibuk. Yang aku tahu nih Anya Dunov nih lagi sibuk. Lihat dari pakaiannya, dia sangat modis, sangat fashion, sangat stylish. Dia sedang sibuk apa? Kalau sibuk boleh dong gua nanya. Iya. Yang kesibukan saat mungkin ini para ya. lovers juga nggak tahu Oke. lagi ngapain. Jadi boleh deh dari situ dulu dia lagi sibuk apa sekarang. Selain TV masih jalan, off air juga masih jalan. Ya. Itu nanti segmen selanjutnya ya. Tapi ya. Ada promosi ya. Ya benar. Tapi saat ini lagi nge-build a new business of mine, itu fashion rental. Nice. Yang tujuannya belum launching ya, jadi jangan mulai nge-search Iya, apa iya, belum. Nanti iya. kalau udah launching akan dikasih tahu. Iya. Jadi fashion rental itu apa? Fashion rental adalah my company akan memprovide kebutuhan fashion para wanita saat ini masih Jakarta dan sekitarnya ya, belum Indonesia. Nice. Dengan cara sistem menjadi membership. Jadi para wanita yang akan menjadi member saya membayar iuran yang sama setiap bulannya tapi memiliki akses untuk menyewa atau merasakan gonta-ganti gaya berpakaian sesuai dengan yang ada di lemari. Nggak usah pikirin biaya antar jemputnya, tidak usah pikirin biaya laundrynya, hanya pikirin next saya mau menggunakan pakaian apa. Dan ini bukan pakaian pesta ya, this is more of a daily clothes. Jadi goalnya ini memang sedikit menyambung dengan apa yang menjadi perhatian dunia lah. Bagaimana kita ingin hidup lebih sustainable. Fast fashion tetap ada, tapi terkadang kan ada baju-baju yang kita pas lihat, aduh ini baju lucu, tapi kapan ya gue pakainya? Gue cuma pakai 2-3 kali, kan sayang ya. Dan mungkin overpriced juga. Ya mungkin bisa jadi kan? overpriced, Untuk bener. kami warga-warga mendang-mending ya kan. Tapi Itu opsi yang sangat menyenangkan, nggak sabar. para makanya. ibu rumah tangga kan sekarang Oh, katanya iya, begini ngerasa, betul. aduh gue udah nggak bisa dandan karena sekarang duit gue udah difokuskan Iya, untuk bisa, uang sekolah anak, bisa, untuk betul. listrik, untuk ono ini. Saya nggak ada lagi ekstra budget untuk mendandani diri. Padahal self love itu paling penting. Nah, Bener kan? bener. Iya. Jadi daripada ntar suami protes, kamu kok penampilannya daster. Dan tiba-tiba nanti peleter di mana-mana. ya, atau worse, Apa tuh? mencari yang bisa dandan untuk mendampingi dirinya. Sekarang kan lagi viral ya. Ya, jangan. Jadi mendingan ya udah dandani diri dengan budget yang fix setiap bulan dan bisa bergaya all the Iya, time. apalagi kalau menurut aku ya dengan lihat dong penampilan dia hari ini sudah membuktikan ya kan taste dia itu sangat apa nih arahnya kemana nih kalau aku boleh tahu. Kalau gue pribadi, Iya.
Gue tuh termasuk orang yang klasik kali ya, Klasik, klasik betul. and feminim. Fun fact, dia nggak pernah mau pakai jeans. Nih, celana jeans dia nggak pernah mau pakai. Tapi pernah ada satu kali aku berhasil buat dia pakai jeans. Iya di ruang ganti. Bukan, Yang waktu itu gue minta. bukan. Gue pernah pakai Endorse jaket. Fun fact tuh, pertama kalinya gue kayak berhasil dalam hidup, rasanya kayak ya ampun kok bisa ya ngebuat seorang Anya Dwi Novita yang dia tuh suka marah kalau aku pakai jeans. Ci, lu mau kemana Ci? Lu mau kemana? Sebagai perempuan, coba itu makanya aku selalu bilang dia tuh salah satu fashion icon ya menurut aku yang stabil. Jadi dia tuh nggak kemana-mana arahnya, tetap di situ aja gitu dengan elegan, feminim, apalagi tuh tema kali ya, sesuai tema. Iya ya. Maksudnya Iya kan? gitu nggak? Maksudnya Jadi gue tuh nggak pernah yang kayak oke, saya adalah seperti ini deskripsinya. Cuman memang sukanya aja gayanya kayaknya ya. Emang gue gayanya vintage mungkin ya. mungkin ya. Feminim, klasik. Tapi cocoknya gitu. Lumayan Jadi ya kalau untungnya misalnya ya. aku lagi jalan sama dia berasa kayak Gue tante lo. kayak kalau gue kan pakainya ya udah. Ini kalau nggak ada rekaman ya saya udah jambak dia nih bener-bener. Rasanya kayak aduh aku selalu menjadi anaknya, suka adiknya masih sister. Dia masih sister. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku terlindungi karena aku punya sosok yang melindungi aku. Gitu. Tapi ini sangat membantu ya. Punya teman kayak Rezi ini yang menyenangkannya adalah satu, Ci, gue disuruh nge-MC gayanya sporty. Aduh gue bingung banget coy. Terus gue suka disuruh gaya anak muda yang kekinian acara konser musik. Oh please help me. Nah, itu kan karena saya bekerja di bidang situ. Iya, Saya benar-benar. memang agak boys ya. Tapi itulah kita saling mengisi. Iya, benar. Jadi kalau lo gaya pakai neknya sama kayak gue, ntar gue bingung mau konsultasi sama siapa Iya, dong. nanti kita jadi terlalu kembar kan gak lucu ya. Kembar gak identik. Itu kayak sedih banget, satu bule satu Jawa ya. Ngomong-ngomong soal bule, jadi Anya Dwi Nov itu ada keturunannya kan kalau nggak salah. Ada, oma gue masih Belanda, jadi Gak heran ya kan dia ngobrolnya tuh sangat vokal. apa hubungannya? Ya karena Apa hubungannya? Itu kayaknya kalau yang vokal itu kayak Betawinya gue, Bo. gue lupa. Belanda itu manners banget gila. Oh ya itu maksudnya. Tahu nggak, zaman saya dulu masih kecil, masih tinggal sama almarhum oma saya. Oma saya itu adalah ibunya bapak saya. Kita makan tuh mesti on time. Wow. Lewat dari jam makan siang, makanan itu semua sudah masuk ke lemari makanan untuk yang malam kalau masih ada sisa, atau ya sudah masuk ke dapur, sudah nggak ada Jadi lagi, nggak boleh. nggak bisa, harus semuanya on time, disiplin tinggi. Bahkan kita makan, terus sendok kita menyentuh piring dan berbunyi, Waduh. berhenti makan di satu meja, udah selesai. Oma gue cuma diam, kluk, udah berhenti, tinggalin meja makan. Terus kayak ngerasa mau diintimidasi. Ya udah, dia cuma bilang kayaknya nggak enaknya makan sama bebek. Aduh. Tapi itu mungkin salah satu yang buat dirimu menjadi lebih bisa apa ya? Organized ya. Iya, gue ngomongnya dengan cara yang baik ya. Apa kaku? Tapi benar, maksudnya itu membuat kamu jadi lebih detail gitu. Anaknya sangat detail gitu. Which is a Iya. good way, gitu. Dan gue banyak belajar juga dari lo. Yes. Banyak deh yang aku belajar dari dia. Makanya ini bisa berepisode-episode nih sebenarnya nih Iya. kalau Oke, heart to jadi, heartnya nih. Nenek Oma Orang Belanda. Jadi nyokapnya bokap itu orang Belanda, menikah sama bokapnya tadi gue bilang bokapnya nyokap ya, salah. Nyokapnya bokap itu orang Belanda, Iya. kawin sama bokapnya bokap orang Jawa Jogja, Totok. Oke. Lahirlah bokap Hmm. setengah Indo lagi, Indo lah ya, setengah Belanda, setengah Jawa. Toto kromonya sangat tinggi. Wow. Kawin dengan nyokap itu setengah Betawi, setengah Jawa. Luar biasa. Jadilah begini. Iya. Inilah jadinya. Yang kalau tergantung ini ya tema kayaknya. Kalau Iya. lagi pengen jadi bule ya jadi Ya bisa. Manners. Kalau lagi jadi Betawi. Oh, bisa banget. banyak orang kayak gini tau nggak? Jadi ini suka lucu nih. Berapa kali kan gue ngisi acara dengan Pemprov DKI dari zamannya Gubernur Sutioso sampai Pak Anies kemarin, itu lumayan sering lah ya konsisten untuk ngisi acara-acaranya Pemprov.
Terus semua selalu bilang ini none Jakarta kan gitu. Terus gue mesti menggarisbawahi bahwa ini none Jakarta dalam arti sesungguhnya ya, secara garis darah tuh gue memang orang Betawi. Bukan karena ada kompetisi none Jakarta atau abang none, itu bukan. Justru nggak pernah ikut abang none, tapi it's in the blood, gue adalah orang Jakarta. Bahkan mau gubernurnya siapa dari zaman Sutioso sama Pak Anies ngomongin soal budaya Betawi, tapi Betawi kota ya. Kalau Betawi yang agak di luar kota Jakarta, gue agak beda culture-nya. Itu gue lumayan lah ya, walaupun beda 40% sama JJ Rizal ya, tapi masih oke lah, nyambung lah kita ya Bang ya, sesama orang Betawi gitu. Masih boleh lah gitu, diadu-adu dikit gitu. Itu tuh sebenarnya yang terlihat kan Betawinya ya, sangat happy, sangat cheerful yang terlihat di kamera. Tapi yang aku tahu sebagai teman dekatnya Anya Grino, dia adalah sosok yang sangat pintar. Terlihat ketika Anda main di apa tuh dulu yang di Metro TV ya, yang Republik Mimpi. Iya, jadi news.com. sedikit ini juga perkenalan, Anya Dwinov itu pernah selain presenter apa ya dulu? Gue tuh beragam banget ya. Iya, jadi bayangin dari dangdut. Nah, tahunan megang dangdut. Nggak bisa. Makanya gue jadi presenter. Mungkin lu nggak tahu, lu kan presenter. Lu mendingan bawain gue ke yang kuisnya si Ayah Jaja Miharja. Gue bisa jawab lagu. Nah. Maaf ya, kamu nggak ngeh ya itu kuis ya. Itu kuis hits banget loh dia. Aku tuh nggak tahu Jaja Miharja, orang tahu. Ayah, sudah lagi. Gimana? Gak bisa gue nyanyinya, Ci. Makanya gue cuma jadi presenternya aja. Oke, boleh. Itu diterima alasannya. Oke. Jadi dari dangdut sampai politik. Nah, keren banget sih, ya kan? Nah, pinter banget kan? Karena menurut aku orang yang bisa masuk dari segala kasta atau aspek lingkungan masyarakat itu adalah orang pintar. Dia bisa menempatkan diri dia dimanapun dia berada. Aduh, tuh mulut manis banget ya Allah. Lo abis makan apa sih, gula aren? Nah, ada para lovers, jadi kita makin manis ya kan? Nah, jadi dari situ, oh iya, Jini ya kalau nggak salah. Sinetronnya iya. Jadi kalau misalnya, jadi lucu ya, beberapa waktu lalu, tahun lalu lah ya, iya kayaknya tahun lalu apa tahun 2022, pokoknya eranya pandemi kemarin. Itu tiba-tiba entah apa yang terjadi agak cukup viral ya di lingkungan gue, cukup viral, orang yang nge-tag gue dengan aib-aib gue masa lalu, yaitu sinetron Jini. Tapi lucu kok, lucu ya. Lu yang jadi Jininya? Lian Louis, anak buahnya Eko DJ, bener. Karakter gue namanya Lian Louis Lola Lolita. Jadi itu eranya terjadi pada saat Indra Bruggman resign dari serial Jini dan sambil mereka mengcasting penggantinya tokoh utama pria, gue mengisi kekosongan itu dengan tokoh gue, gitu. Yang sebenarnya tokoh itu salah satu sejarah yang makanya gue selalu bilang gitu loh, ya mungkin lo tahu gue sebenarnya orangnya cukup pendiam aslinya kan, sangat pendiam dan cukup super serius sebenarnya. Terus bisa cewawakan, ngakak, bocor kalau istilah orang kayak begitu. Gue tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepada timnya Cuk FK, itu sutradara Jini, the whole team, ke Diana Pungki, ke almarhum Mas Eko DJ, ke Jaka juga. Itu thank you banget karena mereka yang nge-build karakter itu di diri gue. Dimana dalam setiap syuting mereka itu membantu mendirect gue dan mengarahkan sehingga terciptalah karakter Lian Louis. Tahu nggak, itu sinetron, itu eranya sinetron masih tayang seminggu sekali. Jadi kita tuh masih ada kesempatan syuting untuk berhari-hari. Nah, kita selalu setiap kali mau syuting, itu yang dilakukan oleh Mas Cuk FK, itu kita semua pemain, scriptwriter, sama asisten sutradara, kita duduk makan siang bersama. Kayak gini nih, makan siang. Terus kita nanya, Mas, hari ini jalan ceritanya apa? Dan dia sering kayak gini, iya nih, apa ya kita bikin cerita apa ya kali ini ya? Ada ide dong? Dimana biasanya mungkin pemain sinetron lain, kita hanya terima skrip and then we play dengan role yang udah disiapkan untuk kita. Mas Cuk, dia mengajak kita untuk
kalau itu adalah lo, jika tokoh itu adalah lo mau ngapain? Dia lebih Iya, dia lebih open, sehingga semua ide pemain tuh ditangkap sama dia. Yang paling kasihan bagian skrip, mendadak semuanya. Oh iya, harus satset. Itu pakai bahasa apa tuh yang wartawan zaman dulu tuh masih yang kayak gitu kali itu. Wah gila, cepet banget tulisnya. Jadi kita elaborasi di meja makan, lalu kita eksekusi di hari itu. Yang terkadang skripnya juga nggak jadi. Mas Eko karena dia punya background sebagai komedian Sri Mulat yang memang sudah dedengkot untuk manggung dengan improvisasi yang edan-edanan, itu mungkin salah satu juga yang menjadikan kita tuh bisa cuma dikasih pemancing dialog sedikit, terus kita bisa mainin sampai yang sering kadang-kadang kesel juga ya, kesel dalam arti yang positif gitu ya. Jadi sudah di-cut, nggak diomongin sama kita. Jadi dibiarin main. Terus sampai ketawanya sampai makanya itu kayak yang mau nggak mau merasuki Iya, menjadi karakter di depan kamera. Betul. Karena sudah merasa itu menjadi jiwa juga. Betul, itulah karakter kebawelan, kecerewetan, kebocoran, kehebohan, yang keramaian. Jadi rezeki pada akhirnya kan? Karena orang image-nya happy, aja, benar. Itu. Jadi itu makanya thank you once again Mas Cuk, everybody dari Gini Ogini yang dahulu Anya Drinov itu bisa muncul dan dikenal karena karakter itu. Bener, karena itu yang bisa menerobos. Padahal banyak komedian perempuan ya pada era itu, tapi mungkin yang seger kali ya waktu itu belum banyak. Lebih percaya rezeki itu nggak kemana pastinya, karena gimana pun kayaknya dirimu selalu berniat baik untuk bekerja nggak sih? Oh, ngomong-ngomong pertama kali kerja umur berapanya? Kalau aku boleh tahu. Masuk ke dunia, ya atau apapun deh, maksudnya pertama kali dapat gaji. Oke, pertama kali dapat bayaran, itu zamannya masih cek ya, kalau sekarang kan transfer ya. Dulu tuh masih cek. Cek mah hari gini tetap aja bisa nilai sekecil mungkin. Jadi itu pertama kali ngerasain cek itu Multivision. Sinetronnya silakan nge-google, nggak tahu itu mungkin pas ketemu di YouTube kualitasnya rendah kali ya. Panji Manusia Milenium tahun 2000. Kalau yang merespon di ruangan ini berarti lu nggak tahu. Panji Manusia nggak tahu kalau lu itu main. Oke. Tapi lu tahu sinetronnya kan? Nonton setia. Tapi lu tahu kan sinetronnya? Tahu. Panji Manusia Milenium itu Gue tuh yang Saras ya? Iya, Primus Justisio. Gue tuh yang Saras 008. Ya itu era-eranya masih agak mirip sih gitu. 2001 gitu. Itu Primus itu pertama kali gue main sinetron. Gue bersyukur banget ya dalam karir gue nggak pernah yang ngerasain jadi figuran yang cuma numpang lewat. Karena lu terlalu cantik untuk jadi figuran Anya Drinov. Lu mesti tahu ya, itu yang mereka yang menjadi ekstra ya, bahasanya sekarang ekstra. Zaman dulu zamannya gue dibilangnya figuran, itu cantik-cantiknya luar biasa. Tapi memang terkadang gue selalu bilang, beberapa orang kadang-kadang nanya sama gue, saya pingin anak saya jadi artis, gimana ya? Selain talenta, skill, satu poin yang sangat besar dan harus menjadi pegangan adalah hoki. Karena susah gitu, kamu bisa jadi manusia yang paling cantik dalam ruangan, paling pintar, paling siap, tapi terkadang kesempatan itu memang nggak nyampe. Dan pada saat itu selalu gue bilangin gitu, tante, kebetulan biasanya ngobrol sama gue orang tuanya gitu kan ya, tante jangan terlalu berambisi. Kita berusaha iya, tapi sometimes itu bukan jalan hidup kita. Harus disiapkan mental itu, karena era itu ya masih banyak orang tua tuh, saya maunya anak saya mampu. Iya, tante saya udah ketemu tante, anaknya cantik banget, lebih talenta dari saya. Tapi saya lebih beruntung waktu itu. Iya sih. Karena kalau dilihat dirimu juga dari orang tua yang sangat support ya. Maksudnya sangat sedikit ambisi nggak sih? Nyokap. Iya, nyokap makanya support, maksudnya. Bokap enggak. Jadi pada saat dulu malah bokap itu lebih menentang. Karena memang di lingkungan kerjanya bokap yang namanya artis itu negatif. Jadi makanya bokap bilang no, anak gue di dunia hiburan, anak gue jadi artis itu buruk di matanya dia gitu loh. Sehingga sangat menentang. Makanya nyokap waktu itu janjinya adalah saya akan dampingi, dia tidak akan menjadi artis yang seperti itu.
Itu umur berapa? SMA. Maksudnya mulai ya udah gitu. Ditawarin atau Jadi, thank you sekali lagi nih, ada satu lagi orang yang buka jalur karir gue nih, ajang thank you ya nih ya, thank you notes nih. nggak ada piala award gitu? Nanti mesti gue iniin. Mamanya Dea Imut. Yang mana ya tuh? Dea Imut, Ada ya? ya. Mamanya Dea Imut itu yang membukakan pintu gue ke Multivision. Diperkenalkan, itu tuh, ya. faktor X itu tuh, Yes. kadang kita nggak pernah tahu sih. Gue diperkenalkan ke casting manajernya pada saat itu, Bunda Dewi. Hai Bun. Dan dari sekian banyak file dan talent yang ada di mejanya, Bunda Dewi membukakan gue kesempatan untuk berperan di salah satu episodenya Panji Manusia Milenium sebagai gadis penjaga toko. Nggak ada nama, cuman toko aja, di gadis penjaga toko, di mana gue satu frame dengan Tia Ivanka. Terus ada tokoh cewek antagonisnya, aduh Mbak Kiki, gue agak lupa dengan nama belakangnya, sama Mbak Kiki dan juga sama Primus. Terus at that time gue udah ngerasain di make upin dengan head makeup artisnya di sana yang orang India. Padahal dia punya banyak asisten tapi dia handle gue sendiri, jadi kayak ya emang jalannya gue, hokinya di situ ya, dia lancarin kadang kita banget. nggak bisa dipelajarin kadang. Bener. Faktor X itu gift dari Tuhan. Benar sekali. Dan jujur pada 3 hari syuting itu gue bilang sama nyokap gue, nggak lagi ya Mam. Traumatized gila. Syuting Apa nggak dapet ceknya? syuting itu di calling bisa jam 2 siang. Kita baru take jam 10 malam. Iya sih. Kalau 10 malam, kadang jam 12 malam. Nunggu dan bukan nunggu kayak yang dilihat enak. Kalau orang Hollywood tuh ada mobil ruang nunggunya. Enggak, lo gelar tiker di situ dimanapun lokasi lo. Udah, nyamuk lah, terus juga ya kebayang lah. Ya, pokoknya rasanya itu kalau istilah anak sekarang gini amat cari duit banget, ya. Bener, itu Mungkin agak berat nggak banget. kuat ya kalau sekarang kayak. Ya, gue nggak tahu ya kalau sekarang lingkungan syuting kayak gimana ya. Ya kalau dengar dari cerita-cerita teman-teman sih katanya jauh lebih menghargai pemainnya dibandingkan dulu ya. Iya Jadi sih, benar sih. Karena sekarang tuh lebih ke schedule aja. Bisa kalau dia waktunya kira-kira siang, jadi dia nggak dari pagi gitu. Jadi lebih appreciate. Waktunya tuh mereka lebih menghargai, betul. Time managementnya lebih bagus lah dibandingin dulu. Kalau dulu mah kita mah tukang standby di lapangan. Tapi itu yang ngebuat dirimu kuat. Bener nggak? Mungkin ya, mungkin ya. Itu salah satu faktor yang ngebuat dirimu menjadi perempuan mandiri? Kayaknya itu lebih kepada urusan hidup deh. Nah, boleh tuh. Bisa nggak di-sharing sedikit? Apa yang membuat dirimu bisa menjadi contoh buat, ya spesifik buat gue ya gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari situ. Proses hidup kah yang ngebuat dirimu bisa? Well, kalau boleh disingkatkan, gue ini adalah anak dari orang tua yang bercerai. Bahkan yang meminta orang tua gue untuk berpisah pada saat itu adalah gue di usia 10 tahun. Jadi memang orang tua gue tuh orang tua yang they try so hard to be a good parent, I know. Tapi mungkin at that time mereka menikahnya terlalu muda. Sehingga kalau sekarang itu mendapatkan ilmu parenting itu begitu mudah. Lo punya akun Instagram, lo cari-cari dengan tema parenting, #parenting, lo dapat banyak banget. Ya. Dan sudah banyak orang yang sharing mengenai sisi kehidupannya, compare dengan zaman dulu. Sehingga pada saat orang tua gue terjun menjadi suami istri, lalu menjadi bapak dan ibu, menjadi orang tua, bekalnya mungkin tidak sebanyak couple zaman sekarang. Sehingga banyak hal-hal yang baru mereka pelajari setelah punya 2 anak, setelah tinggal bersama, yang akhirnya dalam 10 tahun perjalanan hidup gue melihat yang cukup untuk gue sampai sebagai anak umur 10 tahun di era itu mengatakan mama dan papa pisahkan. Itu mungkin cikal bakalnya ya. Cikal bakal dari gue memiliki karakter yang mandiri kuat ya. Iya, jadi tahun 92 itu setelah 10 tahun menjalani hidup sebagai anak dari bokap nyokap gue, gue
meneriakkan isi hati gue dengan mengatakan orang tua gue sebaiknya pisah. Itu mungkin yang menjadi trigger awal yang memunculkan rangkaian emosi gue sehingga menciptakan karakter gue seperti sekarang. Karena ya ini mungkin pelajaran juga ya untuk para pasangan di luar sana. Kan sering sekali tuh semua orang pada bilang jangan pisah demi anak. Gue bertahan di pernikahan ini demi anak. Sudah nanya belum ke anaknya? Bagaimana rasanya berada di dalam rumah yang suasananya tidak nyaman, yang suasananya panas, yang orang tuanya mungkin gak berantem di dalam rumah, tapi diam-diaman. Karena orang tua gue tuh, bokap nyokap itu kalau berantem, atau bukan berantem lah, kalau sedang berargumen, mereka memilih untuk keluar rumah, berada dalam satu mobil berdua, ya udah jalan-jalan tuh. Itu yang mereka lakukan, which is ini saya taunya setelah udah dewasa, bilang, oh that's what you did, mom. Jadi kalau lagi pergi nyetir keluar sama papa berdua, ya kita pikir pacaran atau apa, ternyata enggak, itu mereka sedang berargumen. Tidak ingin kedengaran oleh siapapun. Dan pulang pun kadang-kadang auranya masih belum selesai. Gitu. Akhirnya ya 92 lah, umur 10 tahun, nyokap pisah sama bokap. Melalui fase-fase yang luar biasa, nggak seindah perceraian orang-orang yang mungkin sama-sama setuju di pengadilan, sepakat, nggak ada. It's a bad divorce. Prosesnya, proses perpisahan orang tua saya itu sangat buruk. Tapi ya udah, itu terlalu private untuk dibagi di sini karena itu adalah kisah dari orang tua saya, bukan kisahnya saya. Cuman sebagai anak, saya melihat semua itu, saya menjalani fase itu. Saya lihat bagaimana efeknya ke ibu saya, gimana efeknya ke bapak saya, gimana efeknya kepada kami anak-anaknya. Along the way, perjalanan hidup juga makin struggling. Karena pada saat orang tua pisah, secara ekonomi mereka tidak lagi bersama dan nyokap lama tidak pernah bekerja. Sehingga nyokap harus mengulang hidupnya bukan dari titik nol lagi, berarti dari titik minus. Saat dia keluar dari rumah, nyokap itu tidak membawa apapun kecuali pakaian di badannya, 1-2 baju, dan beberapa uang tunai. Lainnya dia tinggal. Gitu. Itu yang ngebuat jadi memutuskan di dunia entertainment karena faktor itu? Lebih kepada perjalanan sesudah itu, gue sempat 2,5 tahun gak sama nyokap. Pas akhirnya gue kembali sama nyokap, itu udah SMP. Nyokap hidupnya itu tidak sebaik waktu dulu terakhir gue ketemu nyokap. Dia secara ekonomi ya berjuang sendiri ya, single mom di luar sana mungkin tahulah apa yang harus dilakukan. Kepala jadi kaki jadi kepala untuk menyiapkan diri supaya anak-anak saya bisa kembali ke saya dengan semua keterbatasannya. Dan pada saat itu gue cuma lihat gini, waktu itu gue udah SMP kelas 2 atau kelas 3. Saya bisa ngapain ya untuk bantu nyokap? Jadi inisiatif itu dari diri sendiri? Iya, apa yang bisa gue lakukan ya? Nyokap itu ya berangkat pagi, pulang pagi buat kerja. Dan di tengah kelelahan dia bekerja, dia tuh masih nyempetin gitu. Jadi dulu gue komunikasi sama nyokap tuh, kalau misalnya ada PR yang perlu tanda tangan orang tua, gue gak tahu di guru sekarang masih kayak gitu apa enggak ya. Itu gue tinggalin notes di meja makan. Karena gue gak akan ketemu nyokap. Gue udah tidur, nyokap akan cek PR gue, dia akan tanda tangan. Pagi walaupun sudah ada uang taksi. Jadi dulu tuh gue ke sekolah tuh harus naik taksi karena nggak ada supir. Kadang ada supir kantor, tapi ya kita juggling lah dengan keadaan pada saat itu. Itu yang ngebuat belajar mandiri karena keadaan. Sehingga gue bilang sebagai anak gue cuma pengen apa yang bisa gue lakukan ya. Gue tuh inget ya era SMP ada sama teman SMP gue itu sekarang dia udah tinggal di Jogja. Nggak tahu ya, yuk lo inget nggak sih? Gue tuh datang ke, nyebut merek boleh nggak? Nggak usah ya, oke. Salah satu restoran fast food, adanya di Manggarai, restoran fast food di Manggarai. Gue masih SMP, gue nanya, di sini ada program magang nggak? Karena gue pengen kayak yang orang-orang di luar negeri gitu loh, summer vacation mereka magang dapat uang. Sambil liburan. Iya. Gue tuh nyari gimana caranya, dan dulu gue nggak tahu itu jokes for them atau memang benar. Mereka bilang ada sih, biayanya dibayarnya 300 perak per jam. Dan pada saat itu gue berpikir nggak apa-apa deh,
nutupin yang penting nyokap gue nggak perlu bayarin gue untuk ongkos pulang pergi sekolah. Itu SMP tuh gue mikir gitu, cuman ternyata kayaknya it's a jokes for them ya, itu cuma alasan buat, karena gue udah 2-3 kali gue balik ke restoran fast food itu nanya gimana caranya untuk bisa kerja. Karena di sini pun kayaknya nggak terlalu orang terlalu awam ya, kayak orang mau part time kerja yang untuk anak-anak untuk anak sekolah nggak ada. Di sini biasanya gitu. Iya KRL lah biasanya, orang-orang udah selesai kuliah baru masuk ke fase itu. Nah abis itu ya udah along the way. For your information, gue dulu kaya banget orang tua gue. Orang tua gue sebelum berpisah tuh kayaknya tuh minta ampun. Kayaknya sampai dulu di sekolah gue tuh ada arisan orang tua murid. Yang mereka lakukan adalah nanti ada dealer mobil datang, rebutan beli mobil apa, dan jangan mau warnanya sama. Jadi kayak contoh nih ya, dulu tuh pas era tahun 80-an itu ada Honda Civic yang 2 pintu. Ada itu hits banget deh eranya ya. Itu dealernya masuk, nyokap dengan teman-teman perempuan arisannya tuh, gue gak bisa yang warna merah tuh, gue banget, gue pink ya. Sampai custom warna. Karena nggak boleh sama. Jadi ntar di parkiran sekolah semua tuh mobilnya, kalau lagi zamannya baby Benz dengan beragam warna. Kalau zamannya waktu itu ada Honda Civic dengan beragam warna. Jadi kita semua tahu, oh kalau yang hijau tuh punyanya si ini, oh kalau yang pink warnanya si ini. Itu eranya. That's how rich my parents was. Tiap hari kita megang uang tunai itu jutaan. Terus tiba-tiba, zep, kehidupan sampai gue berpikir untuk gimana caranya gue bisa support nyokap gue. At least nyokap gue tidak terbebani untuk biaya hidup gue. Itu dulu tuh zamannya gue SMP. Ya singkat cerita, pada era itu bagaimana anak SMA, udah masuk SMA, yang masih sekolah bisa cari duit. Ya hanya dunia entertainment yang halal ya. Betul, iya setuju. Berarti itu terjadi ketika dirimu memang berinisiatif. Yes. Setelah nanya kanan kiri kayak susah banget, tapi ternyata mungkin ada tawaran yang datang. Actually bukan tawaran. Jadi pertama kali, waktu itu gue lagi main di kantornya nyokap. Terus ada temennya adiknya nyokap main ke sana. Dia itu agensi untuk iklan. Mas Polo. Gue nggak tahu deh Mas Polo masih ada apa. Mas Polo ini talent scout, mungkin bisa dikatakan itu talent scout yang nemuin gue, Titi Kamal, Sarah Ashari, kayak gitu-gitu tuh era-eranya dulu deh tuh ya. Terus jadi dia bisa ngelihat ya potensi itu ada, dan nyokap juga nggak percaya dengan kemampuan gue karena gue pemalu, pendiam, dan bukan. Aslinya kan emang gitu kan. Bukan tipikal orang yang bisa buka percakapan ke orang. Nah, bukan gue banget itu. Gue tipikal anak yang akan bersembunyi di balik punggung orang tua gue atau punggung orang lain. Berarti itu pas ketika itu apa yang dilakuin ketika kan harus casting ya kalau kayak gitu kan? Ya zaman dulu kita harus casting semuanya. Kan? Maksudnya nggak yang langsung oke lu jadi ini kan, nggak kan? Jadi harus casting dulu kan? Harus. Gimana tuh seorang introvert Anya Dwinov paling bingung casting? Nggak ada latihan karena nggak ada gambaran kayak gimana casting itu. Gue cuma tahu nyampe ke ruangan yang kurang lebih segini, ada kamera, terus pegang portfolio kan, nama, terus nyebutin, hai nama saya ini, tinggi saya ini, berat badan segini, umur sekian. Udah tuh 4 file yang ada, ngadep kanan, ngadep kiri. Nah, anak-anak sekarang file aja gitu. Iya, anak-anak sekarang mesti ngerasain kayak gitu nggak sih? Ngadep kanan, ngadep kiri, udah, abis itu dikasih lah apa yang mereka minta kita lakukan. Waktu itu semua casting kebanyakan yang gue lakukan buat iklan. Mau sok-sok yang kalau habis makan mie instan muka enaknya kayak gimana, kalau lagi aduh sakit pincang kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh yang buat iklan-iklan gitu deh. Misalnya gaya keramas kayak gimana. Jadi pura-pura gila aja. Iya kayak gitu-gitu, dan awkward banget, Bo. Awkwardnya tuh awkward banget, tapi ya itu yang ngelatih mental jadi nggak tahu malu atau gimana? Enggak, banyak yang nggak tahu malu. Gue rasa adalah pada saat gue Gini sih. Itu dimana gue melatih karena gini, lingkungannya nyaman bagi gue untuk mencoba hal yang baru dan nggak ada ngejudge apapun. Iya, lo kebayang nggak lo bertingkah gila sedangkan yang lainnya cuman gini? Iya sih. Ada yang salah kayak lo apa sih gitu loh. Sedangkan pada saat gue syuting Gini, environment-nya itu mensupport dalam gue membuild karakter.
Mereka mau ketawa bareng, mereka mau apa, ya kayak Buat kita di jadi taman expo. kanak-kanak lah gitu. Jadi membuat gue untuk, oh I'm doing something right nih, I'm doing something right. Oke deh, kita melakukan sesuatu yang benar, apa segala macam seperti itu. Nah berarti pas casting pertama itu langsung dapet tuh iklan? Enggak, gila. enggak. Puluhan perjuangan dan penolakan. Aduh, itu yang mungkin tidak dirasakan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang mereka kan menjadi bos untuk diri mereka sendiri. Mereka mempunyai channelnya sendiri. Dulu nggak ada sosial media, jadi we have to beg to be in front of the camera. Kita harus memohon dan harus menjadi seseorang yang mereka cari untuk bisa berada di depan kamera. Kalau sekarang ya, lo nggak suka gaya gue, ini gue. Dan gue bisa buat sendiri. Ya di udah, gue buat channel gue sendiri. Ya benar. Nah, berarti iklan pertama apa? Oke. Sini dikit apa ya? Lu jauh-jauh banget sih lo ngeliat gue. Tunggu. Nah, Oke. tadi aman nih. Iklan pertama, itu saking serunya ya, lo mundur, lama-lama lo nembok lo ke belakang. Iklan pertama gue itu pakai foto, clean and clear. Bayarannya? Itu apa? Ada pengalaman lucu apa Oke. pertama kali iklan? Kalau clean and clear itu cuman berupa print ad, jadi hanya berupa foto, yang foto gue adalah Darwis Triadi. Terus make up gue Sugi Salon. Anak sekarang mungkin enggak ya, tapi Sugi Salon dulu hits banget kan. Mbak Wawa yang make upin gue inget banget. Di situ foto dengan bayaran kontrak 1 tahun 2,5 juta. Itu gede banget gila untuk anak umur belasan. Iya. Gitu. Terus abis itu kayaknya iklan gue nggak begitu hoki banget ya. Jadi iklan gue nggak begitu banyak. Terus kalau untuk sinetron, kembali ke si Panji Manusia Milenium, bayaran gue itu per episode 250.000. Per episode itu Syutingnya 5 hari 7 hari, jadi lu kebayang lah ya. Dengan biaya operasional nggak nutup, Bo. Tapi ya udah gitu loh, it's part of the process, karena memang untuk bisa berada di depan kamera nggak ada jalan lain. dulu. Nggak ada. Sempet ngerasain kayak Iya, gitu. kamera. Handphone belum ada kameranya era itu ya. Tapi sempet ngerasain kayak apa ya, kena mental gitu nggak sih, kayak aduh kok susah banget ya dulu ya kayaknya gitu. Iya. Prosesnya kayaknya udah semua hal Gue tuh dilakukan. tidak pernah mencari fame. Oh nice. Keren. Zaman dulu itu Keren. mungkin karena goalnya gue adalah gue mau nyari duit gue buat hidup. Gue pingin cari cara gimana nyokap gue nggak harus kerja sekeras ini. Itu yang jadi pegangan gue. Tapi kalau memang untuk mendapatkan uang yang banyak harus disertakan dengan ketenaran, ya sudah, I'll do it. Jadi itu hanya, Itu adalah proses, itu adalah jalan yang harus gue lalui. itu bonus lah. Iya. Ketenaran itu famous tuh bonus, karena niat awalnya ini cara cepat mencari uang dan dirimu bisa ya di situ Iya. ngerasa kayak gue bisa nih, kayak di sini nih Sebenarnya gue nggak ngerasa berkarya. bisa, Bo. Gue ngerasa gue harus bisa. harus Harus itu bisa. tuh sebenarnya salah satu yang ngebuat jadi makin lebih Iya. bermotivasi kan dalam bekerja kan, benar nggak Benar. sih, dalam karena mencari duit itu kan. Karena fokus gue di situ. I need to help my family. Oke, berarti dari ngebahas tadi deh tentang kamu divorce orang tua, terus dengan segala perjalanan hidup itu, apakah itu juga salah satu yang ngebuat seorang Anya Dwinov? Belum kawin-kawin. Gua nggak ngomong gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa karena gini. Banyak itu pertanyaan yang umum, bahkan Iya. oleh keluarga juga mempertanyakan kenapa sih? Mungkin karena gue banyak pertimbangan aja. Proses hidup gue itu tidak semulus most people. Iya. Sehingga banyak hal yang gue lihat, gue rasakan, gue jalani untuk mencapai ke titik gue sekarang. Mungkin ada orang yang memberikan judul, apakah itu trauma? I don't know, gue tidak menaruh judul dalam proses perjalanan hidup gue. Gue tidak menaruh judul dengan apa yang menjadi keputusan gue untuk belum menikah sekarang. Kalau orang bilang belum menikah, berarti lo masih lajang. Iya, status secara negara antara lajang, kan gitu kan ya. Lajang, menikah, cerai mati, cerai hidup, gitu kan. Cuma ada empat aja kan status. Oh iya, status gue secara hukum lajang. Tapi gue udah ada pasangan. Bahkan pasangan gue, ya kalau orang mau bilang pacar gue boleh,
pasangan gue ini sudah bersama dengan gue lebih dari 10 tahun. Dan kenapa sih nggak nikah? Ya gampangnya dengan menjelaskannya adalah ya memang belum ada panggilan aja kayaknya buat gue. Pilihan hidup sih, balik lagi. Yang Iya. dirimu rasakan saat ini kayaknya ya udah ini Iya. yang lagi membuat dirimu nyaman dan tidak merugikan orang lain kan. Mungkin juga ya itu satu nyaman. Iya benar kata-kata lu tuh paling benar. Hmm. Keputusan ini gue ambil buat gue. Hmm. Tidak merugikan siapapun kan. Hmm. Siapa yang dirugikan, siapa yang kalau gue bilang siapa yang tersakiti ada. Nyokap gue tersakiti dengan keputusan gue belum nikah ini. I'm sorry mom. Tapi balik lagi, why I make this decision, kenapa ini keputusan yang gue ambil, karena ini yang gue perlukan. Untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Untuk kebahagiaan dan kebaikan gue dan hidup gue. Karena kembali lagi yang akan menjalani hidup ini adalah gue. Kalau pahit, gue yang ngerasain. Kalau manis, gue yang bersuka cita. Syukur ada orang lain yang akan merasakan hal yang sama. Tapi mereka adalah orang-orang sekitar gue. So, saat gue ngambil keputusan, gue harus nanya ke diri gue dulu sendiri. Inikah yang gue maukan? Sorry, gue tiba-tiba agak. Inikah yang gue maukan? Apakah ini yang akan gue jalani sampai dengan sisa hidup gue nanti? Jadi ya memang gue yang berat bagi gue dalam mengambil keputusan ini lebih kepada I know I'm hurting my mom. Itu doang. Gue bilang aduh yang lainnya mah kata orang, kata apa gue. Ya lo tau gue lah Ci, gue orang yang paling gak pernah pusing dengan apa kata orang. Yang paling gue peduliin adalah apa kata nyokap gue. Apa pendapat nyokap gue. Dan satu hal ini yang menurut lo yang ini yang berat banget karena saat gue ngambil keputusan ini bertahun-tahun gue pikirin. Saat gue menyampaikan ke nyokap gue tau aduh kalau gue ngomong gue tahu gue ngambil keputusan untuk menyakiti nyokap gue. But it's something that I have to do supaya nyokap gue tidak penasaran dan tidak berhenti bukan tidak berhenti ya berhenti menaruh mimpi yang belum bisa gue kasih ke dia. But I know you're happy, right? Wah ya. I am with my Karena decision. kita bahagia juga nggak bisa semua orang kita buat bahagia kan. Iya, seperti kata gue, kita bukan Nutella. Kita bukan coklat itu. Coklat itu yang paling bisa bikin senang semua orang. Tapi we're not that. Ya, udah kebayang sih pilihan hidup dan arah kenapanya gitu, sebabnya dirimu bisa memilih untuk jalan itu. Yang aku juga pengen tahu nih, sebenarnya ya para lovers, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu dirimu juga sempat ketipu ya? Yang mana nih? Ini yang duit hilang apa yang rumah nih? Gue banyak banget, aduh bener deh. Gue punya jadi anak hukum bener deh. Nah itu juga salah satu proses yang sebenarnya aku pengen tahu gimana cara ngehadapinnya, karena dia, ya itu deh, coba kita dengerin Anya sendiri yang sharing ke kita. Jadi, Karena nggak ketahuan ya. karena nggak ketahuan. Kalau diriku ini, aku ini sebenarnya tahu ketika dia cerita. Itu sebelum di blow up ke media ya kalau nggak salah ya? Iya. Gue sempat bilang gue ada rumah. Yang rumah dulu nih? Atau yang mana dulu Boleh, nih? yang mau di-sharing mana? Jadi kalau rumah sampai sekarang masih bermasalah. Jadi kejadiannya gini nih para lovers, please. Kalau beli rumah second, ya perhatikan siapa notaris yang handle. Itu sangat penting, jangan sembarangan notaris, mentang-mentang murah ambil aja. Kalau nggak ada masalah, oke. Kalau ada masalah, notaris itu penting karena dia adalah penentu mengenai keabsahan dokumen jual beli properti Anda. Gue nggak begitu beruntung dalam menentukan notaris waktu itu. Di situ gue belajar betapa pentingnya cari notaris yang genah dan kalau bisa, sabar bunda, kita minum dulu. Ya, kalau bisa kenal beberapa notaris, cari mana yang paling srek, yang tahu benar-benar dan yang benar-benar netral dan memegang omongan. Aduh, itu tips secara hukum dulu ya. Berarti itu ngerasa dulu. Jadi gini, di situ. yes. Jadi ini ada satu rumah di Bekasi, itu rumah saya. Saya beli dari sahabat ibu saya, dari mereka masih SMP.
Oh, itu yang ngebuat dirimu jadi berani untuk ngambil keputusan itu. Sebenarnya gue nggak mau tuh rumah, nyokap juga nggak pengen tuh rumah. Kita semua nih pihak gue sebagai pembeli nggak ada yang mau tuh rumah. Emang lagi nggak pengen ngapa-ngapain Emang juga nggak pengen. hidup gitu. Lagi. Jadi waktu itu tuh kejadian tahun 2008 sama 2009, sahabatnya nyokap ini dia mengalami kesulitan secara keuangan. 2008 kan memang kolaps kan banyak orang ya. Sehingga dia mulai tuh jualin barang-barang di dalam rumahnya, mulai dari lukisan, barang antik, lemari, sampai terakhir tuh kulkasnya dia jual. Saking tidak bisa menutupi biaya hidup di sana. Nah, dari 2009 apa 2008, gue lupa, 2008-2009, dia tuh udah ngomong ke gue, "Nya, belilah rumah tante." Rumah tante yang mana, Te? Itu yang di Bekasi. Aduh, Te, aku tuh nggak setahun sekali loh ke daerah sana. Kayaknya agak susah kalau aku mau beli rumah, aku nyari yang memang udah jadi pegangan aku, yang aku tahu sehari-harinya. Realistis aja. Iya, realistis aja. Investasi. Bener. Gini aja, Te, aku bantuin cari calon pembeli ya. Jadi gue bantu, gue, nyokap, temennya nyokap, kita semua bantu masarin itu rumah. Datengin para calon pembeli ke rumah itu. Udah dari tahun 2008-2009 kita lakukan demikian. Itu rumah nggak laku-laku. Sampai akhirnya nyokap bilang, "Kamu tolongin deh. Tolongin teman mama nih, kamu beli deh rumah itu." Berawal dari niat baik. Nyokap lagi kalau udah minta kan udah kayak, ya tau lah ya, yang punya ibu pasti tahu kan ya, kalau orang tua udah minta tuh kayak lu akan berusaha apapun pingin lo penuhi gitu kan ya, walaupun yang secara realistis gue bilang aduh kayaknya kok ya udah deh. Karena Anya itu termasuk yang sangat sayang keluarga sih. Sayang banget kelihatan gitu, dia mengorbankan setengah hidupnya untuk keluarga sih. Oke, lanjut, silakan. Nah, abis itu udah syarat gue pada saat itu adalah gini, oke, aku beli kalau ada KPR, kalau ada bank yang approve. Tapi dengan syarat ada KPR. Ada beberapa profesi yang tidak pernah bisa dapat kredit bank. Artis, pengacara, politisi, sama tentara, apa kalau nggak salah deh, gue lupa deh. Pokoknya gue inget 3 profesi ini nih agak sulit untuk dapat kredit dari bank kan. Jadi gue bilang, ya udah Mam, kalau itu jalannya aku, kalau rumah itu adalah jodoh aku, dapat KPR, aku beli. Dilala dapat, gue cepet lagi. Jadi gue langsung bilang, iya udah deh, emang udah jalannya deh. Mungkin ini jalan Tuhan. Emang udah jalannya Tuhan deh. Kita positif tinggi banget kan dulu kan. Ember. Ternyata mungkin di sini gue bisa tarik pelajarannya bukan rumah ini adalah jodoh gue, ilmu dan pengalaman di balik jual beli rumah ini adalah apa yang Tuhan pengen tunjukkan ke gue. Karena sometimes kita mesti lihat bukan goalnya mungkin bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita harus belajari prosesnya. Iya. Itu hidup ya. Jadi buat sedikit gambaran nasihat hidup mungkin yang bisa dikasih oleh kita yang baru setengah bayar ini, belum penuh bayar. Terkadang kita ngelihat goal kita ke sana, kayaknya udah dapet, tapi bukan ini yang kita mau. Coba di flashback langkah-langkah yang kita lalui, karena prosesnya lah yang ingin Tuhan kasih ke kita untuk kita pelajari. That's the value. Berarti udah ikhlas deh sekarang? Enggak. Enggak lah. Gila lo. Karena dia sangat ini banget gitu. Ya ini nih contoh ya, maksudnya dia motivasi banget buat sebagai sesama wanita kuat ya. Karena menurut aku juga aku termasuk cewek kuat gitu. Tapi dia lebih kayak udah lebih baal. Lebih baal, kayak udah mentoknya tuh kayak sampai maksimal banget gitu. Jadi itu sih para lovers salah satu ya guru aku dalam hidup tuh dia gitu. Karena lu bikin guru, gitu. gue tuh langsung kebayang kita kayak guru-guru yang mana gitu loh, gurunya kehidupan tuh beragam loh. Iya, makanya kadang apa yang dicerita jadi aku yang lebih terharu gitu. Jadi kayak ngalir nih, kayak dia megang ini ngalir langsung nangis gitu. Apalagi ini bukan kasus penipuan pertama ya, bukan penipuan sih. Ini adalah menyangkut uang pertama. Iya. Ada lagi abis itu yang lebih aduh. Nah, kalau ini gue gimana nyebutnya ya? Habis itu, nah yang ini Rezi sempet datang ke saya ya waktu itu ya para lovers, dia bilang,
Lu kok nggak ngomong? Nah itu tuh kesel banget rasanya. Iya maksudnya bukan gimana ya, karena It's heavy terus lu nggak sharing sama Susah. gue. Rezi itu termasuk orang yang kalau misalnya datang, lu kalau ada masalah, oke lu nggak pengen cerita, tapi I'm there. iya kita tuh tipe yang gitu, datang kalau ada perlunya aja. Ya karena hidup tuh sibuk. Betul, kita no drama lah kalau kita Iya. ya udah lewat fasenya gitu, kayak ya udah gitu kita temenan. Praktis, kita ini pertemanan Simple praktis, benar. simple. Lo butuh gue ada. Lo sebaliknya juga gitu. Hmm. Jadi agak sedih sih ketika denger itu. Iya, Yang dan- nangis aku malah, yang nangis gue. Dia kayak Soke Ci, gimana coba ceritain. Gila Jadi, itu kesel banget sih. Iya, yang kedua itu which is Rumah Bekasi masih berlanjut ya. Bayangin, Hmm. gue KPR udah 10 tahun, bayar Sampai cicilan sekarang tiap nih? bulan, tapi rumahnya belum pernah gue pegang. Masih dikuasain sama salah satu dari ahli waris. Jadi kebayang gue lagi membiayai orang tersebut, keluarga tersebut untuk Hidup. punya tempat tinggal. Gue sendiri, aduh ya ampun tempat tinggal gue ya ada. Ini kalau dibahas kayak kenapa bisa nggak diusir, panjang lagi nggak sih? Maksudnya secara hak kan sertifikat dan lain-lain. Iya, secara sertifikat udah sah, semuanya udah sah, tapi tinggal untuk proses hukumnya masih ada satu langkah ya. Kembali lagi adalah sistem hukum, nanti itu akan jadi episode kuliah hukum kita berikutnya. Itu dia Oke. makanya. Lalu tahun 2020 ya, gue agak lupa kronologis ya, karena gue termasuk orang yang kalau misalnya case-nya udah ada, gue suka put Udah, aside, put aside, let udah me bisa fokus ini ya, dengan yang lain. mindfulnya udah oke ya. Ya lumayan lah Bagi-bagi. ngotak-ngotakinnya Iya. ya. Pelajaran hidupnya udah berat banget tuh kayak. Udah lah. Banyak banget kok lokernya gue kayak berkas kriminal di mana kali ini ya. Anyway, ya tahun 2020 apa 2001 ini nggak bisa dipegang datanya, nggak bisa pasti ya. Jangan dijadikan ntar sama lawan ngerasa datanya beda, kan pengacara suka banget tuh ya. Kayak begitu. Jadi tahun 2020-an uang gue dimakan sama satu perusahaan besar Yang banyak kan bukan cuma iya, lo kalau nggak banyak salah. ada belasan ribu orang lainnya juga dimakan uangnya oleh perusahaan Indosuria ini. Yang kalau yang sesama public figure itu ada Patricia Go sama Chef Arnold. Tapi Chef Arnold tuh bukan dia pribadi ya, keluarganya Oke. gitu. Anyway, sebenarnya waktu itu tuh Patricia tuh udah sempat ngontak gue tuh waktu awal-awal kasus ini ada. Kak, speak up dong, ngomong dong. 5 sebenarnya totalnya 5,3, cuman oke lah, anggap yang 300 itu adalah hasil dari bunga-bunga yang gue gulung lagi dari uang yang gue taruh di sana. So, oke, kita keluarkan yang 300 jutanya, anggap yang menjadi pokok gue adalah 5M. 5M-nya gue itu gone. Hasil perjuangan hidup gue dari cari magang ke fast food dengan bayaran 300 perak per jam sampai sekarang tabungannya it's just gone, dana pensiun gue semuanya. 5M hilang itu Dibalikin 2,9 M. Pale juta. Anjay. Berapa persen tuh? 0,00000. Gue kok salut lo, gak gila ya Nya? Kayak luar biasa loh gitu, kayak gila sih. Itu gue lebih pengen tahu gimana cara nge-handle. Maksudnya iya kan? Iya, banyak orang sih kalau pet go kan sampai lari ke Bali berapa bulan ya. Oh. Kalau gue lari ke Bali berapa bulan makin banyak dong Makin duit gue banyak gitu. Jadi kayak mau apa? Ada yang sekarang cash flow gue mesti gue jaga. Pengen sih kabur juga, cuman realistis aja yang sekarang gue mesti puter lagi nih. Daripada nggak makan di Bali ya. Iya, gue bilang aduh di Bali makin banyak dong duit gue yang keluar gitu. Karena fokus gue adalah oke, ini hilang, gue nggak tahu kapan dan bagaimana kembali, tapi hidup gue tidak bisa mundur, tidak bisa berhenti. So I need mencari cara untuk mensupport apa yang ada di depan mata gue saat ini. Iya, tapi gimana cara lu itu termasuk salah satu titik terendah dalam hidup lo nggak? Kasus-kasus itu? Atau sudah? Maksudnya pasti ada dong. Kapan lu merasakan? Gue tuh udah nggak Oke, bisa ini- menentukan mana titik terendah gue ya. Saking udah sering up and down, up and down, up and down. Kadang-kadang frekuensinya ada up, Oke. pakai jauh tiba-tiba down. Gak tahu, terlalu banyak, kurvanya terlalu banyak. Tapi iya, salah satu lah. Salah satu. Jadi itu yang terberat. Salah satu yang terberat, iya. Ya,
Dan Dari banyak yang terberat-terberat ya, lainnya. ya kita boleh di ini kan rangkum aja Iya. gitu, mana yang bisa kita lihat terberat gitu. Tapi kembali lagi, I always find a good lessons dalam setiap perjalanan hidup gue. Nah, itu keren sih. Itu Tuh, keren. ya dalam Itu keren. perjalanan ini adalah justru gue disadarkan akan kesombongan gue sih. Karena pada saat Pat gue kontak gue pertama kali dan gue belum mau speak out about it, itu karena gue malu. Gue malu dengan image, ya maaf ya Gen Z mungkin nggak nge, tapi untuk beberapa kalangan orang menganggap gue sebagai public figure yang smart, well prepared, jauh berpikir sebelum melangkah, itu karakter gue. Iya. And gue kena tipu. Denialnya masih ada. Oh, malunya, malu banget. Gue lebih mungkin yang lebih berat di gue bukan masalah hilang uangnya, tapi malu bahwa kalau gue speak out, gue kehilangan uang gue kena tipu. Iya. Citra Kayak gue, harga diri sebagai Anya Dwinov tuh kayak hilang semua. Ya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, orang juga Ya banyak nggak masalah. belasan ribu lain juga kena tipu, I'm not the secara only logika, one. Iya. Betul, tapi ya. Ya udah, gue baru speak out pada saat ternyata si pelakunya punya kesempatan untuk bebas dari kasus ini. Baru gue bilang oke, gue harus belajar untuk menerima bahwa I am stupid. Gue kurang aware, gue kurang sensitif. Red alert-nya gitu, sign-nya semua udah ada. Itu terjadi udah setahun sebelumnya tuh udah orang pada bilang hati-hati loh, hati-hati. Cuman gue terlalu percaya terhadap sebuah institusi perusahaan yang sudah terbangun puluhan tahun. Itu dia. Pelajarannya jangan terlalu percaya. Ember, termasuk dalam banyak hal dalam hidup. Banyak hal dalam hidup. Jadi ya itulah, itu tuh lessons-nya gue gitu. Gue Tapi iya bisa jadi oke, dalamnya kan begitu ya. Keluarnya bisa selalu happy gitu. Memaintain mood itu susah loh. Niatnya untuk lu harus bisa mengkotak-kotakan momentum sih. iya, Itu yang gue lihat anak-anak sekarang. Iya. Bukan anak-anak, banyak orang. Karena gue ketemu dengan orang-orang yang secara usia jauh di atas gue juga masih belum menaruh bisa. semua dalam satu kemasan, sehingga dia bisa meledak-ledak. Dia lagi di kantor, urusan rumah tangga, emosinya dia bawa, dia meledak. Laki-laki dan perempuan ya. Orang selalu bilang itu sangat perempuan banget. No, gue ketemu banyak laki-laki yang emosi di jalan, emosi di rumah, emosi entah dari mana dia dapat, dibawa pada saat meeting dengan gue yang hanya kesempatan window ketemunya cuma 2 jam, 3 jam. Sampai gue bilang, kita mau reschedule aja nggak sampai momentumnya udah lebih stabil buat lo. Jadi harus lebih ngertiin emosi orang lain ya, yang seharusnya dia udah bisa mengontrol itu. Iya, dia harus bisa mengotakkan, ini adalah momentum lo lagi meeting dengan gue untuk kepentingan yang tidak hubungannya dengan emosi lo, put aside. Itu sih, lebih momentum untuk mengontrol kapan harus menaruh apa di dalam sisi hidup lo, gitu sih. Apa kata orang kecerdasan emosi ya? Dan lo ngerasa sudah Ya sedikit banyak lumayan, above average lah. Gue bisa membanggakan diri, kemampuan gue above average. Walaupun dulu sempat ditipu ya, tapi itu justru pelajaran yang harus ditelan untuk bisa jadi seperti Anya Dwinov sekarang. Pelajaran ini. karakter gue masih berlanjut sampai usia segini. Iya, nah terakhir nih kan udah 2024 nih, Nya. Apa? Masih ada nggak sih cita-citanya? Ya ini klise. Seumur kita kayaknya nggak ada resolusi selain hidup sehat, pola makan yang lebih baik, tidur 8 jam sehari. Iya. Resolusi orang tua semua, Bo. Nggak ada resolusi apa mencari cinta. Dengerin gue. Kadang kalau kita omongin itu bisa jadi manifest. Percaya. Iya, Gini, karir udah oke. Percintaan stabil. Oh, aman aja. Terus bisnis juga lagi on proses, lagi happy, ya kan? 2024 bisnis gue launching. Segera mengisi kehidupan perempuan-perempuan di Indonesia. Di mana kita bisa saling mengisi, karena gue pengen hidup gue tuh punya arti lebih dari apa yang gue miliki sekarang. Kalau dulu hidup gue untuk gue dan keluarga dan orang-orang terdekat gue, kali ini gue ingin memberikan value kepada perempuan-perempuan di luar sana supaya they look good
tanpa dibebani soal pembiayaan setiap bulannya, tanpa harus memikirkan ketakutan untuk mencoba gaya yang baru. Karena gue pengen ngelihat perempuan Indonesia itu cantik, menjadi tercantik di versi hidupnya mereka masing-masing. Amin. Itu adalah salah satu goal aku juga tau dalam hidup. Lo dengan make up, gue dengan Iya, pakaiannya. jadi kita kolaborasi lagi nih. boleh dong. Asik. Bersama Paragraph. Yoi. Mantap. Masuk gak nih gue? Bener. Jadi Collab yang bagus tuh. iya kan? Boleh juga. Makeup ya. for healing and clothes for healing. Iya. Nanti kita akan pikirkan dengan Mas Uki kira-kira judulnya apa ya. Boleh, Tapi benar juga ya. Karena kadang wow. awareness itu yang orang tuh belum tahu. Kadang kebahagiaan tuh bisa dari diri sendiri juga kan. Dan Bener. kita tuh cuman Jangan salah loh, udah diakui. Sorry gue potong. Iya. Psychologically, orang itu akan menjadi lebih baik saat dia merasa dirinya tuh berpenampilan terbaik. Setuju. Kerjanya lebih efektif, emosinya lebih terkontrol. Kenapa yang dipegang yang pakai kaos t-shirt doang ke tempat kerja? Maaf, itu ada kejadian di belakang layar. Saya baru menyampaikannya di depan para lovers. Oke, Iya. tapi benar loh, itu beda pembawaannya sama seperti gini. Iya. Pada saat perempuan Iya. berjalan menggunakan kets, sendal, heels, Yes. pembawaan badannya, bahasa tubuhnya tuh Iya. udah beda. Apalagi juga dengan dipadu-padan dengan pakaiannya. Iya. Seperti Saat diriku date, hari ini. yes kan? Oh. Gue nggak tahu arahnya gue kemana ya hari Iya, ini. iya, iya. Pokoknya dengan Ya. kayak hari ini, tema hari ini ngebuat Anya juga jadi lebih, ya ini gue gitu. Jadi auranya keluar, Iya. karena dia feel happy dan feel pretty. Merasa berpenampilan prima. Iya kan? Jadi kayak itu mood booster juga buat kita sebagai perempuan. Tapi laki-laki juga harus Bener, sih. cuman mohon maaf saya belum megang bidang laki-laki. Ini lebih bajunya kompleks loh. Gila, badan laki itu kompleks Oh, banget. jadi ini khusus perempuan aja. Khusus perempuan aja. Oke. Nah. Nggak sabar nih, nanti aku main ke sana nggak kalau udah dibuka? Of course Diundang dong. nggak? Lu dari sebelum dibuka aja lu udah main ke sana, Ci. Kerjaan gue nyetirnya. Dan itu FYI 5 lantai dan nggak ada lift. Ya, 5 lantai guys. Bagian dari resolusi gue bertahun-tahun. Lebih banyak langkah dalam satu hari. Nah, itu juga tips kurusnya kan? Ya. Kan kalian dulu tahu aja. Wow. Wow. Sekarang karena tipsnya 5 langkah. enggak. Bener bagus loh, kardio bagus, body bagus. Iya, hebat. Jadi makin cantik kan. Jadi itu tuh para lovers. Yes. Ada lagi yang oke, terakhir apa yang pesan-pesan buat teman-teman semua deh? Para lovers. Dalam perjalanan hidup gue cuma satu sih yang gue pengen sharing. Sebelum menanyakan orang lain tentang diri lo, tanya dulu ke diri lo sendiri. What do you want? Apa goal lo? Ke diri sendiri, tanpa perlu validasi dari siapapun. Mungkin apa yang kalian inginkan bukan yang terbaik, tapi mulai dari situ and then cari tahu apa pendapat orang lain baru. Tapi pendapat orang lain bukan decision endingnya ya. Balik lagi, make your own decision for yourself dengan mempertimbangkan orang-orang di sekitar Anda tentu. You know what's best for you. Nah, para lovers, akhirnya selesai juga. Sebenarnya nggak pengen selesai, cuman ya udah nanti after ini aja Panjang ya banget gue lanjut. dengerinnya. Yang ada orang ada bosan. iklannya apa, ntar pada bosen loh. Iya, jadi kalau boleh aku ngomong, aku rangkum dan aku ceritain sedikit ke para lovers kalau menemukan support system yang sangat baik itu susah. Menemukan partner yang bisa menerima kita apa adanya juga susah. Menemukan diri sendiri pun juga lebih susah lagi. Bahkan harus banyak proses hidup yang harus kita jalani, termasuk juga yang terjadi dengan Anya Dwinov. Di balik sosok ceria, cantik, perkasa, mandiri, ternyata dia kuat banget sebagai wanita dan itu bisa menjadi salah satu contoh buat kita semua sebagai mungkin generasi yang sekarang lagi susah, lagi lemah, lagi mencari sosok idola yang patut untuk dicontoh tuh aku rekomen banget Anya Dwinov. Lu masih banyak orang, Bo. Bentar lu, ntar lu kurang waktu buat lu ngomong. Oke, udah. Oke, terus selesai teman-teman semua para lovers. Quotes-nya yang terakhir dari para lovers, keputusan yang baik datang dari pengalaman,
dan pengalaman itu berasal dari keputusan yang buruk. Oh my god, bagus banget quotes-nya. Oke, para lovers, sekian podcast Heart to Heart hari ini bersama Anya Dwinov. Jangan lupa like, subscribe, Yes. dan dengerin di Spotify. Dan juga kalau mau lihat ada linknya di bio kita Paragram. Terima kasih buat waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasihnya.